menjadi sebuah keyakinan. Itulah yang akan menumbuh kembangkan keajaiban yang selama ini kita idam-idamkan, termasuk keajaiban yang dahsyatnya. Jadi setiap kali ada event-event Magnet Rezeki offline ataupun online, ayo hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Assalatu wassalamu ala nabiyina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Abang, kakak, adik semua, jauh di mata insyaallah kita dekat dalam doa, dan alhamdulillah kita dapat bersua silaturahim kembali dalam grup official Magnet Rezeki ya, yang dipimpin oleh Ustaz Nasrullah. Dan tentu saja hari ini kita akan kembali mengadakan kajian demi kajian ya, yang insya Allah akan terus menumbuh kembangkan semangat kita sebagai insan-insan Magnet Rezeki yang kita mempunyai proyeksi yang sama, dapat bisa menarik keajaiban, bisa menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah di Magnet Rezeki ya Bapak Ibu sekalian, semuanya akan satu, sama, dan terhubung ya. Jadi hari ini yang teman-teman semua hadir bisa langsung juga ya nge-tag atau mengundang teman-teman yang lainnya, termasuk men-share link ini sebanyak mungkin. Siapa tahu wasilah rezeki ataupun wasilah adanya datangnya hidayah wasilah Anda ya, itu menjadi jalan kita mendapatkan rezeki itu pula, atau bahkan yang lebih dahsyat daripada itu. Apa itu? Tentu saja surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, bersama dengan saya Abus Al-Halimi, mohon izin dan mohon perkenaannya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada ya, untuk bisa menyapa dan berbagi tentang kajian Magnet Rezeki yang paling mendasar sekali. Kita akan mengupasnya ya, sekalipun ini sudah disampaikan oleh Ustaz Nasrullah dalam audio Magnet Rezeki, kita akan terus coba mengulanginya, karena kekuatan ilmu itu diantaranya adalah dengan pengulangan. Repetition, the power of repetition. Pengulangan sehingga masuk dalam subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita ataupun unconscious mind kita menjadi sebuah belief system, menjadi sebuah keyakinan. Itulah yang akan menumbuh kembangkan keajaiban yang selama ini kita idam-idamkan, termasuk keajaiban yang dahsyatnya. Jadi setiap kali ada event-event Magnet Rezeki offline ataupun online, ayo hadir utuh di dalamnya. Ya, wa ungdur ma kola, wa datangdur man kola. Lihat dan perhatikan betul-betul apa yang disampaikannya, jauh lebih penting daripada siapa yang menyampaikan. Kenapa? Karena kita hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saat belief itu, keyakinan itu, iman itu semakin kokoh dalam diri kita, ya, amaliyah-amaliyah keseharian kita, sewaktu kita mengamalkan jurus-jurus ilmu Magnet Rezeki ini secara runut dan baik, secara presisi, maka disertai dengan keimanan yang dahsyat, hasilnya adalah keajaiban yang dahsyat pula. So, Bapak Ibu, ayo ya, sambil kita akan mulai ini semua, tolong di-tag, diundang teman-temannya yang lain, ataupun share link ini ke grup-grup Anda, ataupun kepada mitra-mitra usaha binaan Anda, ataupun kepada jamaah-jamaah ya yang Anda ingin Anda beserta keluarga, beserta para jamaah pun ikut merasakan bagaimana keajaiban Allah hadir bertubi-tubi untuk Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa beberapa yang sudah hadir kali ini secara online melalui grup Facebook Magnet Rezeki Official. Dari Bapak Suryana, salah satu sobat bisnis MR kita. Apa kabar Pak Suryana? Bismillah ya. Bapak Suryana di Bekasi hadir dan siap belajar. Ini tetangga saya ya. Ya. Tangga saya di Pondok Gede, namun sekarang saya sudah di Depok ya. Ini dari ibu ya sepertinya ya, Ulil loh, namanya unik. Assalamualaikum, ini dari Pontianak, hadir siap belajar ya, alhamdulillah. Ya, Pontianak,
Ya, saya kayaknya baru 1 kali ke Pontianak. Semoga segera saya datang ke sana ya. Jogja, wah ini wong Jogja. Pripun kabare? Baru sebelum Ramadan kemarin kami sempatkan untuk berkunjung ke rumah kediaman nenek kami. Ya, saya kebetulan ibu dan bapak di Gunung Kidul. Jadi kita dekat sekali ya di sini dengan ibu ataupun bapak yang aslinya dari Jogja. Siapa lagi? Mari kita coba sapa. Nah, ini Anyer Banten. Wah, ini sepertinya namanya saya kurang tahu karena sering banget nongol dengan Anyer apartemen Marbella gitu ya. Tapi senang karena salah satu ini fansnya ilmu magnetis gini karena sering banget tampil di setiap kajian-kajian baik berbayar ataupun tidak berbayar dari event-event magnetis. Good job ya. Saya salut sekali. Selanjutnya mari kita lihat ada siapa ya? Ibu Maryam Batara Subang hadir ya. Salam buat keluarga tercinta ya. Silahkan sambil nge-share link daripada live ini termasuk di-share di grup-grup yang ada. Waalaikumsalam dari Ibu Derina Bandung hadir. Kumaha adamang? Ya, insya Allah dalam waktu dekat kita pengen ke Bandung lagi ini ingin menyapa teman-teman yang ada di sana. Bismillah, Tangerang hadir. Yes, Ibu Ida Supandi. Semoga Allah memuliakan, membahagiakan Ibu dan keluarga selalu. Dari Sabah, Malaysia, Puan Lili Tanggil, apa kabar ya? Ya, semoga Allah senantiasa memuliakan, membagikan, mengangkat derajat saudara-saudaraku termasuk yang di Malaysia. Kabarnya lockdown lagi ya. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Lebih banyak masuk dalam gua keajaibannya, insya Allah nanti seperti terlahir kembali. Ya, kembali kepada fitrahnya. Ajaib kembali. Sumatera Selatan hadir, Bu Hamlia. Alhamdulillah. Ya, baik, ini sapaan saya yang terakhir sebelum kita akan masuk dari Hong Kong. Dari Hong Kong gitu ya. Ibu Ami Sweet dari Hong Kong ya. Rupanya banyak saudara-saudara kita yang hadir penuh, Bapak Ibu sekalian, dari berbagai kota penjuru Nusantara, bahkan Hong Kong pun hadir ya demi memeluk erat ilmu magnet rezeki ini. Maka kita yang sudah sangat dekat dengan ilmu dan didekatkan Subhanahu wa Ta'ala untuk menimba ilmu ini, mestinya ini menjadi palu godam untuk kita ya. Ini menjadi awareness trigger, menjadi pemicu kesadaran kita untuk semakin mencintai ilmu ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena apa? Karena pada hakikatnya ilmu inilah yang membawa zaman keemasannya Rasulullah, sahabat ya, sehingga para tabi'in. Ya, terus demikian. Ya, karena ya khairul quruni qarni gitu ya. Sebaik-baik masa itu adalah masanya Rasulullah. Ya, di situ berlimpah ruah kekayaannya umat Islam lantaran para sahabat Rasulullah ini orang-orang yang kaya raya, bagus sekalian. Bahkan bukan hanya kaya raya, kaya raya. Nah, ilmu yang mereka terapkan sebenarnya walaupun namanya bukan magnet rezeki, ini kan naming. Magnet rezeki ini naming, brand identity komunitas training kita gitu ya, sehingga kekinian, modern, membumi dan mudah untuk diterima oleh masyarakat, termasuk masyarakat awam. Ya, nah, Anda seneng nggak ada yang hadir di sini dengan hadirnya ilmu magnet rezeki ini sehingga bisa happy ya dalam perjalanan kita menuju Allah itu kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa disertai dengan orang-orang yang mau memperbaiki diri. Ya, alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kajian magnet rezeki kita dengan tema yang paling dasar daripada ilmu ini, yakni landasan magnet rezeki. Coba bisa diketik di kolom komennya ya, landasan magnet rezeki. Karena kalau kita tidak punya landasan, bagaimana kita mau terbang? Bagaimana kita mau take off? Sedangkan Bapak Ibu sekalian, posisi take off adalah posisi yang sangat krusial dalam sebuah penerbangan. Dan itu membutuhkan landasan yang rapih, landasan yang ajek, landasan yang sempurna. Ya, seperti halnya kalau ada bangunan butuh yang namanya fondasi dulu yang kuat, sehingga nanti saat membentuk sebuah bangunan yang bagus, menarik, seberapa besar pun bangunan, indahnya bangunan itu, fondasinya sudah kuat sekali, sudah kokoh sekali, termasuk landasan. Ya, seberapa bagusnya pesawat, tapi kalau landasan untuk mau take off-nya tidak bagus, maka ini akan berpengaruh kepada cara dan proses terbang kita. Ya, so kita akan memulai kajian kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya rasanya kita baru kemarin ya bagaimana merasakan gegap gempitanya semangat kita membara, menggebu-gebu untuk beramal soleh di bulanan berkah penuh dengan keberkahan, apalagi kalau bukan bulan Ramadan. Ya, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang terus kita dambakan ya, karena kita ingin tuh ya maunya itu Ramadan tuh every month gitu ya, karena di situ banyak sekali gerasi besar-besaran
Bagi para pendosa ya ada gerasi besar-besaran ya. Itu untuk apa? Untuk ya membongkar dosa-dosanya sehingga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Goalnya satu. Apa goalnya Bapak Ibu sekalian? Yes, la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di ayat yang terakhir disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujungnya adalah agar kalian semua bertakwa. Ya, jadi goalnya ke situ Ramadan. Nah, kenapa Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Lantaran kita menginginkan rezeki. Lantaran Allah ngerti kebutuhan kita di dunia itu membutuhkan rezeki yang baik, rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia artinya apa? Ya, yang lahir daripada rezeki itu anak-anak yang soleh-soleha, keluarga yang sakinah, kesehatan yang selalu terjaga, amal ibadah yang istiqomah, ya, uang, harta yang cukup untuk bersedekah, dan seterusnya. Nah, inilah rezeki yang mulia. Ya, Anda membutuhkan semua tentu saja di sini ya. Makanya ya ada erat kaitannya Ramadan, ketakwaan dengan rezeki. Ya, jadi bukan sebuah kebetulan. Ya, kajian kita tentang kajian magnet rezeki dan Anda situated here, Anda disituasikan di sini dalam sebuah grup berenergi berlian bernama Magnet Rezeki. Yuk ucapkan syukur. Dengannya semoga Allah menambah kali lipatkan ya rezeki yang telah kita dapat. Alhamdulillah kita telah berada di tempat yang tepat, komunitas Magnet Rezeki. Yuk ketik di komennya dong. Ya, sebagai rasa bentuk syukur kita ya, dan kita ingin semuanya juga ikut tergerak mengalirkan energi yang dahsyat ini. Ketik alhamdulillah ya, kami sudah berada di tempat yang tepat, komunitas Magnet Rezeki. Nah, boleh ketik di komennya ya. Coba saya lihat siapa yang sudah komen nih ya. Alhamdulillah, kita sudah berada di tempat yang tepat, komunitas Magnet Rezeki. Mana coba? Siapa yang sudah komen? Kita tampilkan. Ada belum ini yang udah komen? Ayo. ya. Terus buka mata, buka telinga, dan buka hatinya ya. Dengan demikian insya Allah akan terbuka juga rezeki kita, terbuka juga segala persoalan kita. Ya Razak, ya Fatah, wahai yang memberi rezeki, wahai yang membuka segala ya, sesuatu yang menghimpit kita, persoalan, ya insya Allah akan karuniai rezeki dan solusi untuk kita. Ini Bu Dewi Karina. Alhamdulillah kita telah berada di komunitas yang tepat. Siap belajar. Bismillah. Alhamdulillah ya, keren semangatnya Bu Dewi Karina ya, seneng nih kalau udah begini. Kenapa? Ya, Anda telah memberikan, mentransfer energi kepada teman-teman yang lain. Oke, teman-teman semua, jadi la'allakum tattaqun, Allah menginginkan kita bertakwa ya. Dengan takwa itu Allah akan memberikan apa? Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki tanpa diduga-duga sebelumnya. Min haitsu la yahtasib, ya, ujuk-ujuk, suddenly gitu kan. Muttaji'an kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi tiba-tiba gitu kan. Anda lebih senang mana, yang kalau kita ngeplanningin dapat 100.000 tahu-tahu dapat 1 juta? Happy ya kalau begitu ya? Iya dong. Ya, makanya kita boleh berencana, tapi rencana Allah selalu lebih indah, apalagi bagi orang-orang yang soleh. Maksudnya seperti apa? Nah, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Ya, nah belum lagi kalau ditambah dengan ayat tentang ketawakalan dan Quran surah At-Talaq gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, fa huwa hasbuh itu apa? Semua dalam perhitungan Allah. Ketawakalan kita semua dalam perhitungan Allah. Nah, sayangnya kita apa? Ya, berikhtiar dan bertawakal itu seperti sebuah dua hal yang tidak ngeblend gitu. Ya, jadi betul memang kita harus berikhtiar. Ya, tapi ibarat itu yang namanya gas dengan rem, ya. Katakan ikhtiar itu kita gas pol-polan. Ikhtiar itu kita terus memaksimalkan gas dalam kendaraan kita, namun rem tangan kita belum lepaskan. Rem tangan ini berupa apa? Ya, rem tangan ini ya dalam kajian Magnet Rezeki, inilah ya perilaku umat manusia untuk membongkar, untuk melepas segala dosa yang menjadi perisai bagi datangnya rezeki. Nah, ini saya langsung persingkat kepada poin inti daripada landasan Magnet Rezeki ini. Jadi, teman-teman semua kan sudah asik banget berikhtiar ya di tempatnya masing-masing. Ada yang sebagai konsultan, ada yang sebagai technician, ada yang sebagai desain grafis, ada yang sebagai finance atau accounting ya.
ya, apapun profesinya, ya, kenapa? Kan ada statement gini ya, saya udah kerja tapi nggak kaya-kaya. Ya, ada yang seperti itu ya. Saya sudah kerja tapi nggak kaya-kaya. Kata Allah yang jelas sekali diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah 183 dan At-Tolak ini, ya, di ayat 2 sampai 3 ini, ya, adalah siapa yang menyuruh kamu bekerja untuk mendapatkan kekayaan. Ya, lantas bagaimana? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ikhtiar boleh, bekerja boleh. Namun dalam kajian-kajian makan rezeki nanti, Anda akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya rezeki itu dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi kalau mau bekerja, ya, niatkan itu adalah untuk memuliakan, membahagiakan orang lain. Anda sebagai desain grafis, ya, Anda ingin mengerjakan pasti Anda ingin bekerja dengan terbaik, tapi bukan dalam rangka untuk mendapatkan gaji atau apresiasi daripadanya. Akhirnya apa? Harapan kita kepada orang lain. Ya, karena ujung-ujungnya orang berharap kepada manusia, apalagi terlalu berharap, pasti kecewa, Bapak Ibu sekalian. Benar apa benar? Jujur ya, orang kalau terlalu berharap kepada manusia, termasuk kepada orang yang dicinta, kok ujung-ujungnya kecewa ya? Iya, karena Allah menyuruh kita berharap hanya kepada Allah. Ya, sedangkan kita harusnya menjadi harapan bagi cita-cita orang lain. Kita, ya, memposisikan diri untuk memuliakan, membahagiakan orang lain dengan cara apa? Orang lain punya harapan apa? Pimpinan punya harapan apa? Ya, anak buah punya harapan apa? Itu menjadi fokus kita. Ya, karena kita udah clear di mana Allah titipkan rezeki untuk kita, apalagi rezeki yang dahsyat. Semakin manfaat kita bagi orang lain, maka otomatis ya, kita akan menuju kepada level kekayaan yang luar biasa. Kenapa saya bilang kekayaan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian? Mari kita coba bagi yang bersamanya ada Al-Quran, Anda bisa buka surat An-Nur ayat 55. Oke? Boleh buka surat An-Nur, boleh melalui HP-nya, smartphone-nya masing-masing, ataupun melalui Al-Qur'annya masing-masing, mushafnya, sambil kita tadabbur bil Qur'an. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Wa la yumakkinannahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min khaufihim amna. Masya Allah, ini ayat indah sekali dan ini menjadi landasan insan-insan magnet rezeki dalam mengamalkan segala jurus-jurus yang ada di MR. Ya, kan kita sering kalau ngaji itu dalilnya apa? Nah, ini salah satu ayat yang sangat familiar bagi komunitas magnet rezeki yang sangat kita cintai ini. Ya, jadi ada janji Allah di sini. Kalau orang lain tadi itu masih suka PHP. Jangankan orang lain, orang yang kita cinta aja, ya bang, baju lebaran lah bang. Udah kemarin lebaran, udah lebaran ketiga belum, ganti-ganti baju lebaran, masih pakai yang lama bang, gitu kan. Iya deh, tenang aja. Doain abang ya, nanti kasih baju lebaran. Mau yang warna apa? Ya yang cakep lah bang, jingga-jingga gitu bang. Oke siap, gitu ya, ditunggu lebaran. Sampai akhirnya puasa Syawal udah kelar, belum juga nongol tuh baju lebaran. Ya, nah makanya di sini pantengin aja janji Allah kalau gitu, karena Allah, ya, satu hal yang paling tidak akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam penggenggam segala apa yang ada di muka bumi ini, adalah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Ya, maka ya, di ayat ini jelas sekali tuh An-Nur 55. Ya, janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi takdirnya umat Islam, ya, takdirnya Anda gitu ya. Takdirnya semua orang-orang magnet rezeki yang di sini, ya, sesuai dengan janjinya Allah yang menciptakan kita. Apa kata Allah? La yastakhlifanna, pakai lam taukid. Lam taukid ini dalam etimologi fil lughah Arabiyah, ini lam penekanan. Kayak misalkan saya menjanjikan kepada istri saya, ya, Neng, ya, pasti aku akan berikan kepada kamu, misalkan apa? Mobil HR-V di ulang tahun milad kamu nanti. Ya. Bismillah ya, yakin ya, gitu. Saya meyakinkan kepada istri saya untuk memberikan, katakan, mobil SR-V. Ini contoh. Dan semoga terkabul gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ya, sekalipun saya saat ini mungkin mempunyai penghasilan yang cukup untuk membeli itu, apakah lantas belum terjadi? Tidak akan terjadi kecuali dengan biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Nah, ini Allah yang menyampaikan dalam An-Nur ayat 55. Ya, dengan penekanan janjinya.
la yastakhlifannahum, ya, la yastakhlifannahum fil ardi, ya, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi ini. Ya, konteksnya bukan di akhirat. Di muka bumi, fil ardi, jelas sekali di sini. Ya, fil ardi. Kama stakhlafal ladina min qablim, seperti kekuasaannya orang-orang terdahulu. Jadi sudah dicontohkan Allah bahwa Allah nggak pernah PHP. Dari sejak dulu, dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelumnya nabi-nabi, para anbiya, ya, siapa yang kenal dengan Nabi Sulaiman dengan kerajaan yang luar biasa? Ya, bahkan kerajaan Ratu Balkis pun digeser tuh dengan izin Allah, dikuasai. Nah, termasuk para sahabat-sahabat, ya, dikuasai oleh orang-orang Islam, oleh orang beriman. Ya, jadi kata kuncinya, Anda kalau sudah beriman dan beramal soleh, mestinya berkuasa di muka bumi ini. Tapi kenapa belum menjadi penguasa? Berarti ada iman kita yang belum sempurna. Berarti ada amal soleh kita yang belum didasari dengan qalbun salim. Ya, udah beramal kebaikan tapi belum didasari dengan qalbun salim. Nah, nanti Anda, teman-teman semua yang belum ikut private training atau camp online Magnet Rizki atau event-event Magnet Rizki yang lain, itu dikupas lebih detail di situ tentang bagaimana sih perisai-perisai atau dosa-dosa kita di zona kuantum itu, ya, kita bongkar bersama itu. Ya. Nah, ini karena kajian, teman-teman semua cukup perhatikan saja, ya, nikmati dulu ya landasan daripada ilmu magnet rezeki ini. Oke? Jadi Bapak Ibu semua, adik-adik, kakak-kakak semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Allah bahkan sampai menyampaikan di sini selain berkuasa, ya, wala yumakkinannahum, wah, Masya Allah tuh. Jadi apa? Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan keselamatan bagi kita, ya. Jadi ayatnya sudah terang sekali di sini, ya. Wala yubaddilannahum min khaufim amna. Ya, Allah akan menggantikan rasa gundah, gelisah kita dengan rasa apa? Rasa kenyamanan, ketenangan tuh. Ya, jadi kalau hari ini kita masih ada rasa dihantui dengan kegelisahan, kekhawatiran akan masa depan, kegalauan dengan masa lalu, maka ada yang tidak benar. Coba tangannya ke depan seperti ini. Seperti orang berkaca, bercermin, pegang dahinya, astaghfirullahaladzim. Ada yang tidak beres dengan iman kita ataupun amal-amal soleh kita. Nah, itu kita breakdown dalam jurus-jurus magnet rezeki yang lainnya setelah kita mengerti tentang landasan ilmu magnet rezeki ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah begini, kita harusnya kan paham, ya, bahwa takdirnya umat Islam, orang-orang beriman, beramal soleh adalah seperti yang dikehendakinya, berkuasa di muka bumi ini, gitu ya. Namun ada mispersepsi tuh di umat Islam. Ya, mispersepsinya apa? Kalau udah disebut nama-nama Islam gitu, misalkan apa, sekolah Islam, pesantren Islam dan lain sebagainya, itu kenapa ya identik itu dengan konotasinya itu ya meninggalkan gemerlap dunia gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang disebut dengan zuhud gitu ya. Jadi kayak seakan-akan gitu kita nggak akan mendapatkan bagian daripada dunia gitu ya. Ya, tapi hanya fokusnya betul-betul akan mendapatkan nanti di akhirat. Padahal fakta sejarahnya tidak demikian. Ya, fakta sejarah tidak demikian. Sejarahnya umat Islam, Bapak Ibu sekalian, menguasai bumi selama 7 abad loh. 700 tahun lamanya. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi diserahkan kepada umat Islam selama 7 abad lamanya. Menarik? Ya, kita akan coba kupas tentang bagaimana sirah dan bukti peradaban emas dari zaman Rasulullah sampai hingga akhirnya para sahabat, ya, dan bagaimana kerajaan-kerajaan sampai hingga ke Turki, ya, itu luar biasa dahsyatnya. Ya, walaupun sebaik-baik yang namanya kurun, ya, masa zaman Rasulullah setelah itu, tapi akhirnya sampai hingga akhir zaman, kita perlu mempelajarinya sehingga nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri bahwa Anda pun yang hadir di sini berhak mendapatkan kemuliaan dan zaman keemasan tersebut. Baik, kita akan break sebentar sebelum kita lanjutkan di materi yang berikut yang tentu saja jauh lebih menarik. Akan menarik sekali menjadi kunjungan wisatawan ke tempat ini. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Subhanallah, subhanallah bihamdihi, adada khaliqihi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatih. Kalau melihat desa sejuk, ya, yang penuh dengan inspirasi seperti tadi, Bapak Ibu sekalian, aduh, bikin hati itu demen berlama-lama gitu ya. Ya, betapa kaya bumi Indonesia ini. Ya, kalau kita mau ekspor lebih dalam, Bapak Ibu sekalian, ya, di Indonesia ini
Jangankan kita datang ke negeri-negeri Arab sana yang penuh dengan tambang-tambang emas, ya. Di Indonesia saja, ya, dengan diapit oleh beberapa gunung Merapi dan perairan-perairan lautan yang luas, ya, kekayaannya Bapak Ibu sekalian mestinya bisa menghidupi, ya, seluruh rakyatnya. Ya, tapi kenapa mestinya nasibnya orang Indonesia, apalagi muslimin, muslimat yang Indonesia, mestinya kita semua berdaya Bapak Ibu sekalian. Ya, mestinya kita semua menjadi tuan di negeri sendiri. Tapi kenapa ya sekarang ini kondisi kita berubah? Tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah menyalahkan siapapun. Ya, di dalam kajian makan rezeki ada landasan ilmu makan rezeki yang paling utama. Ya, nanti akan kita bahas ya menuju penghujung akhir daripada sebuah kesimpulan dalam kajian kita kali ini. Ya, kenapa kok kita masih saja yang namanya BBM sampai ngantri sedemikian? Kenapa masih kita dikhawatirkan dengan apa yang mau kita makan esok hari? Kenapa masih ada kemiskinan bahkan orang kelaparan di mana-mana? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tidak usah menyalahkan orang lain. Ada yang tidak tepat dalam diri kita. Ya, karena sekali lagi takdirnya umat Islam itu berjaya. Takdirnya umat Islam itu bisa berdaya lagi memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian coba kalau kita semoga Allah Subhanahu wa taala ya bisa menjalankan Anda semua ke Turki gitu ya. Lihat peradaban yang ada di sana. Luar biasa. Kampus-kampus universitas ya. Saat ya tinggalkan dunia-dunia yang penuh dengan sekularisme dan lain sebagainya ya, mengembalikan fitrahnya menjadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, memegang teguh keislaman ya. Wow, itu jadi referensi. Kampus-kampus semua bersih menjadi acuan kampus-kampus di Eropa. Ya, yang namanya world class university itu udah bertaburan di mana-mana. Orang-orang ingin berpendidikan tinggi lulusan dari Turki sana. Ya, RS di mana-mana, mustaswa, hospital luar biasa. Fasilitasnya world class ya hospital Bapak Ibu sekalian. Ya, bandaranya, Turkish Airlines dan lain sebagainya. Bukan kami ingin membanggakan satu negara, tapi ingin menyampaikan bahwa ya Bapak Ibu, saat kita komitmen berpegang teguh kepada Islam yang rahmat bagi semesta alam ini, lalu kita beramal soleh, beriman daripadanya, lalu beramal soleh betul-betul, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan memang takdirnya bagi umat Islam sesuai dengan janjinya. Ya, seperti halnya sahabat-sahabat. Ya, sebut saja Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sahabat yang luar biasa ini Bapak Ibu sekalian, kekayaannya, propertinya berupa lahan pertanian itu bisa sampai 70.000, ya 70.000 apa? 70.000 sampai 70.000 hektar Bapak Ibu sekalian. Anda bayangkan, 70 meter persegi itu saya kurang ingat, tapi intinya sebegitu dahsyatnya. Lahir dari propertinya itu properti produktif sehingga bisa menghasilkan kalau dikonversikan, dikuruskan ya, itu sekitar 160 juta. Jumlahnya sekitar 160 juta dan jika total 11 triliunan Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa. Ya, kalau dikonversikan. Ya, sekarang apalagi dengan kurs yang semakin dahsyat, ya. Nah, lalu dari properti produktif itu bisa menghasilkan, ya, asetnya ini bisa menghasilkan berapa Bapak Ibu sekalian? Konversinya sekitar 233 miliar. Ya, passive income 233 miliar per bulan. Ini kan seperti halnya konsep magnet rezeki yang sering kita perdengarkan ya. Duduk diamnya saja, rezeki datang. Passive income. Passive income-nya bukan 233 juta Bapak Ibu sekalian. Kita aja kalau dapat passive income dari aset kita, 233 juta saja itu udah happy-nya minta ampun kan. Nah, ini Umar bin Khattab 233 miliar per bulan. Itu mau beli cendol ya banjir kalau di Depok ini kali ya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu ini luar biasa. Ya, nah Umar bin Khattab kaya raya. Ya, Umar bin Khattab. Jadi siapa bilang umat Islam ini tabu dengan kekayaan, tabu dengan harta? Enggak. Justru kita sebaiknya harus kaya agar bisa bermanfaat bagi sesama. Motifnya ke situ, Bapak Ibu. Ya, Umar bin Khattab ya gaya hidupnya sederhana, tetapi ya kaya raya. Gaya hidupnya sederhana, pola hidupnya sederhana. Ya, simplicity. Ya, bahkan bajunya nggak lebih dari 2. Ya, apalagi ya kasurnya itu jadi pelepah kurma. Ya, tidurnya pelepah kurma, udah nikmatnya luar biasa. Kita kalau belum spring bed yang upgrade terus itu kayak belum nyaman gitu ya. Lauknya itu udah bagi dia udah aib itu kalau udah lebih dari 2 lauk gitu. Nah, kita kalau udah punya uang sedikit aja baru gajian nih, sebentar lagi gajian ya akhir-akhir bulan itu udah bawaannya pengen makannya di Shabu lah ya.
Bawaannya lauknya tuh nggak cukup 1, 2, 3, 4 ya. Kalau datang ke restoran namanya resto sederhana, tapi lauknya bejibun. Ada rendang, ada ayam pop, ada apa lagi? Ya, pilih-pilih semua, pengennya milah-milih tapi pengen nyobain semua. Astagfirullah. Ya. Nah, pola hidupnya sederhana, ya. Tapi ya kaya raya. Karena itu akhirnya manfaat bagi sesama. Ya, belum lagi Utsman bin Affan. Coba perhatikan bukunya Fikih Dr. Jaribah deh, Bapak Ibu sekalian. Ya, Utsman bin Affan itu orang yang udah nggak ada, rekeningnya masih ada sampai sekarang. Ya, tercatat Saudi Arabia sana, bahkan untuk memberdayakan orang-orang ya fuqara, masakin ya, termasuk untuk membangun sebuah hotel untuk memuliakan jamaah umroh haji sampai sekarang ada. Ya, Utsman bin Affan. Ya, belum lagi Bapak Ibu sekalian kekayaan yang lain yang melebihi daripada Umar, itu luar biasa Utsman bin Affan ini. Ya. Nah, itulah kerennya para sahabat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya pola yang bisa kita duplikasi, yang kita bisa tiru. Tapi mungkin nggak dengan mudah untuk di zaman yang sekarang ini. Ya, yang di zaman sekarang ini tidak mudah. Maka alhamdulillah ilmu makan rezeki diramus demikian rupa agar mudah dicerna bahkan oleh orang-orang, mohon maaf, yang mungkin belum terketuk hatinya untuk dekat dengan masjid. Ini penting banget. Ya, nah izinkan maka dakwah rezeki ini mudah-mudahan bisa diterima oleh khalayak luas masyarakat yang banyak Bapak Ibu sekalian, dan Anda punya kesempatan untuk mengalirkan ilmu ini juga. Ya, ikuti kurikulum ini dengan seksama dari mulai training magnet rezeki online 1, 2, camp online magnet rezeki ya, lalu bisa nanti mengikuti training for trainernya jika memang Anda ingin mendedikasikan diri sebagai trainer atau konsultannya, konselornya ya, dengan syarat ketentuan berlaku tentu saja ya. Nah, sehingga alhamdulillah kita jauh lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, konteksnya sebelum sahabat-sahabat ini Bapak Ibu sekalian, sahabat ini nggak mungkin mereka dari golongan orang-orang yang tidak berzuhud. Kita kan dikotakan dengan kata zuhud dengan makna yang tidak luas, disempitkan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka ini ya betul-betul apa Bapak Ibu sekalian? Fakta sejarahnya, mereka sungguh-sungguh dulu beramaliyah di dunia ini untuk menjadi manfaat, dan manfaat ini akhirnya secara sosial, ekonomi itu punya dampak. Akhirnya punya legacy. Legasinya sampai sekarang terbukti Bapak Ibu sekalian. Ya tadi ada Umar, ada Utsman, ya kan beda-beda tipis, bukan beda tipis ya sama kita-kita ya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu an, orangnya sudah nggak ada, rekeningnya masih ada. Ya kita kalau udah menuju akhir-akhir bulan gini, orangnya masih ada, sehat, gemuk. Tetapi ngelihat rekeningnya, nggak tahu saya ya, kenapa ya? Kok semuanya jadi pada sopan gitu kalau udah di akhir-akhir bulan gini gitu ya. Coba tanya nih, ini ke teman-teman sekarang ikut mungkin beberapa yang ada di Magnet Rezeki Center ya, perhatikan rekeningnya kalau udah mau menuju akhir-akhir bulan gini, udah pada nungguin kapan gajian gitu ya, semuanya pada sopan soalnya ya, termasuk ATM, mesin ATM sopan ya. Maaf, rekening Anda tidak cukup, waktu mau diambil nggak cukup gitu. Mau nelpon, operatornya bilang maaf saldo Anda tidak cukup gitu kan, akhirnya pakai wifi kantor semuanya. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini menjadi tolak ukur kita. Dan lantas jangan kita berkata, ya itu kan sahabat. Ya, kita kan bukan siapa-siapa. Loh, adanya Nabi, para sahabat itu untuk apa sih kalau bukan menjadi qudwah hasanah kita? Untuk kita contoh, maka tirulah gaya pola hidup mereka. Tirulah legasi mereka. Warisan yang mereka tinggalkan kepada kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Belum lagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ini makhluk ajaib banget ini. Abdurrahman bin Auf ceritanya cukup terkenal, tersohor. Ya, bahkan saking cintanya Allah sama orang soleh bernama sahabat Abdurrahman bin Auf ini, saat ia menginginkan agar ya mudah gitu ya, mungkin hisapnya gitu, menginginkan doanya agar ya Allah ini ambil semua kekayaanku ya Allah, nggak apa-apa deh miskin, yang penting aku ingin berdekatan denganmu, mudah hisapku dan seterusnya. Ya, singkat cerita, dia beli tuh kurma-kurma busuk yang ada di pasar. Dia borong semuanya dengan uangnya, dihabiskan uangnya untuk membeli itu semua. Orang bilang ini nggak masuk akal ini Abdurrahman ini. Ya, untuk apa menghabiskan kekayaannya untuk membeli kurma-kurma busuk itu? Ya, beberapa waktu kemudian delegasi dari kerajaan sebelah ya itu datang. Ya, mereka membuat wuru-wuru. Wahai para pedagang di pasar, ya tujar gitu kan. Kami ingin membeli kurma-kurma busuk kalian. Ya, di tempat kami sedang terkena wabah.
Dan satu-satunya obat untuk menyelesaikan persoalan di negeri ini adalah dengan kurma yang difermentasi. Kami akan borong semuanya, ya. Bapak Ibu sekalian pada tepuk jidat semuanya. Ya salam, ya, ngelobi sampai akhirnya ngelobi ke Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf mau apa? Ya karena dia ingin menjadi manfaat bagi orang lain, ya udahlah. Itu kurma malah dibeli dengan harga jauh lebih tinggi daripada saat Abdurrahman beli. Tuh Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, orang kalau sudah saking qanaahnya, saking merasa cukupnya dengan apa yang Allah beri, ya, itu luar biasa. Makanya nggak heran kalau betapa kayanya para sahabat, ya. Tetapi dalam sebuah hadis pun disampaikan kan, ya, kalau kita hari ini nih bisa makan dan udah kebayang nanti sore, nanti malam itu mau makan apa, itu udah kaya, ya. Ini kata Rasulullah nih, itu udah kaya sebenarnya, ya. Tapi itu dirasakan hanya bagi orang yang mempunyai rasa qanaah, ya. Orang mempunyai rasa cukup. Orang punya rasa cukup, dia nggak akan melihat rumput tetangga, nggak akan melihat pendapatan gaji orang lain. Dia akan fokus dengan apa yang menjadi manfaat dia bagi orang lain. Sekali lagi ya, orang yang merasa cukup, yang disayang Allah, yang dimanja Allah adalah orang yang senantiasa qanaah, merasa cukup, yang dia akhirnya fokus dia adalah bukan kepada rumput tetangga yang lebih hijau, bukan kepada pendapatan orang lain, tapi kepada apa yang dia bisa perbuat manfaat bagi orang lain. Itu orang yang qanaah, yang sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita menjadi orang ya yang dimanja Allah, Bapak Ibu sekalian, rengekan kita itu hasilnya itu rezeki yang dahsyat. Ya, kayak anak bayi. Oe, datang ibunya, mau apa sih kamu nak? Berusaha untuk mengerti ibunya apa yang diinginkan bagi seorang bayi. Oe-nya satu dapat rezeki, oe-nya dua dapat rezeki. Pertanyaannya berapa kali kita oe dalam satu hari, Bapak Ibu sekalian? Ya, oe kita banyak ke manusia, pantas aja kita kecewa. Coba perbanyak istighfar kita dengan hakikat istighfar kepada Allah. Ini kayak sekarang Jumat sore nih. Ya, Jumat sore waktu yang sangat baik dalam sebuah hadis, mustajab mujabun masmu'. Ya, udah dimanfaatkan belum waktu-waktu mustajab ini khususnya untuk oe minta ampun sama Allah. Ya, sungguh-sungguh nangisnya kayak bayi. Jangan nangis-nangis air mata buaya ya. Ya, sungguh-sungguh. Ya, nah kita kadang-kadang kalau istighfar yang penting nyari kuantitas gitu kan. Bagus kita punya proyeksi istighfar 1.000 per hari, 10.000 per hari, boleh. Ya, tapi kalau nggak dapat hakikat istighfarnya bahwa kita istighfar merasa berdosa, astagfirullahaladzim, 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 ya nggak akan dapat apa-apa. Ya kejar target stuck gitu. Ya nggak dapat feel-nya Bapak Ibu sekalian. Maka dalam beristighfar pun kita diminta untuk belajar mengolah rasa, menurunkan garis kebenaran, mengakui bahwa saya yang salah ya Allah, mengharap keridhaan, ampunan ya dan berharap hanya kepada Allah. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang dilakukan oleh para sahabat dalam zaman-zaman keemasannya. Ya, nah maka ya kita juga nggak heran kalau zaman-zaman keemasan itu udah hadirlah di situ para ulama-ulama yang luar biasa. Ya, Golden Age namanya. Golden Age ya. Dark Age yang di Eropa itu ya sesungguhnya di satu sisi yang lain itu ada Golden Age-nya orang Islam. Ya. Nah, tapi kita punya PR. Ya, umat-umat yang terbaik kemudian itu adalah umat-umat di akhir zaman setelah umatnya zaman Rasulullah. Untuk itulah kita ini kita nggak tahu ya kapan yang namanya akhir zaman itu, tapi kan kita bisa melihat tanda-tandanya melalui banyak hadis, termasuk qaulul ulama. Maka daripada itu persiapkan diri saja, ya. Perhatikan apa yang harus kita simpan sekarang. Ya, Anda harus simpan emas. Anda harus menjadi orang-orang yang terus haus spiritualnya, gitu-gitu ya. Nah, karena ya ini penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya, perusahaan kelas dunia pun kolaps. Perusahaan kelas dunia pun akan akan tidak bisa kembali berdiri dengan tegak, ya. Dan ini risetnya John McFarlane membuktikan bahwa luar biasa perusahaan-perusahaan ini pun rontok. Oleh karena apa? Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan mereka tidak menyediakan fasilitas untuk pelatihan-pelatihan spiritual. Ya, ini penting. Jadi perusahaan sekelas apapun, sistem terbagus, sistem terbaik, ya human resource-nya, orang-orangnya profesional, orang-orang pekerjaannya bagus, tetapi manner-nya, akhlaknya, karakternya nggak bagus, lama-lama juga akan tergerus tuh perusahaannya. Itu berupa organisasi, apalagi perseorangan.
Teman-teman semua di sini yang hanya mengandalkan profesionalisme dan skillnya saja, tetapi tidak mempedulikan karakternya, maka lambat laun akan dipermisikan oleh zaman. Ya, akan tidak dibutuhkan oleh zaman pada akhirnya menjadi para pejuang-pejuang keajaiban. Ini penting sekali untuk kita tanam dalam diri kita. Ya, penting sekali. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, ya kalau sudah begini, ya, nah mereka tuh para sahabat menurut Bapak Ibu sekalian orang-orang Ahlus Sufah, kalangan-kalangan sufi atau bagaimana? Meninggalkan dunia. Ya, betul. Ya, mereka demikian. Ya, namun mereka makomnya, keimanan itu sudah di taraf yang saya boleh mengatakan tarafnya sudah makom yang tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Bahkan makomnya sampai menyedekahkan seluruh hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu terjadi, mereka telah melakukan amalan-amalan dunia seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga menjadi manfaat bagi manusia yang lain. Ya, kan khairukum anfa'um linnas, sebaik-baik manusia dan yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi manfaat saat kita tidak berdaya, saat kita tidak mempunyai kekuatan untuk ya menjadi solusi bagi orang lain. Hadirnya kita harus menjadi solusi bagi orang lain, Bapak Ibu sekalian. Anda itu, kita semua harus menjadi orang yang Mr. atau Mrs. Good News. Coba ketik di komen ya. Kita semua adalah Mr. atau Mrs. Good News. Ya, jadi hadirnya kita tuh harus menjadi kabar gembira bagi orang lain. Harus menjadi kabar gembira. Ya, hadirnya kita harus ditunggu-tunggu bagi orang lain. Karena apa? Selalu menebar manfaat bagi orang lain. Selalu menebar manfaat. Selalu memberikan pertolongan bagi orang lain. Tapi kalau hadirnya kita itu sudah tidak disukai oleh orang lain, likable kita menurun. Jadi nggak perlu kita harus menjadi orang yang ingin disukai oleh orang lain. Tapi jadilah kita ya yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Catat nih. Tidak perlu kita ingin menjadi orang yang terkenal, tapi jadilah kita orang yang dikenal kebaikannya bagi orang lain. Ya, bisa dipahami maksudnya. Tidak perlu kita tuh berambisi menjadi orang yang terkenal, tapi bolehlah kita berharap menjadi orang yang dikenal kebaikannya bagi orang lain. Dengan begitu, ya Allah nggak mungkin menggerakkan orang lain, pimpinan, orang-orang di sekitarnya, bahkan alam ini akan berkonspirasi untuk apa? Untuk ya memberikan, menyajikan apa-apa yang Anda harapkan, apa-apa yang Anda impikan, Bapak Ibu sekalian. Percaya deh akan hal ini. Yakin penuh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kalau kita sudah tahu sedemikian berlimpahnya rezeki Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, ya, kita boleh gambarkan rezeki itu datangnya seperti air bah. Air bah itu jauh lebih dahsyat daripada air hujan, nggak cuma rintik-rintik, pure gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, berlimpah ruah, ya turun dari atas, kita yang ada di bawahnya pasti kena nggak? Bukan hanya kena Bapak Ibu sekalian, tenggelam dalam lautan rezeki Bapak Ibu sekalian. Maka teman-teman di Korwil Bandung itu pernah membuat tajuk seminar FR itu temanya Bandung Lautan Rezeki. Keren banget ya. Keren ya. Keren, anti mainstream tapi keren ya. Teman-teman di Bekasi ya, Korwil buat yang namanya karena itu kota patriot keajaiban. Wih, keren banget. Ya, kebayang nggak kalau negeri ini Bapak Ibu sekalian itu negeri yang ajaib, yang ditolong Allah. Ya, kalaulah dengan pemerintah atau kita ini dengan cara-cara mungkin melirik pajak, melirik zakat, bahkan dana-dana sedekah, diaudit segala macam, itu mungkin bagian daripada menyelesaikan amanah-amanahnya. Kenapa sih menurut saya, kenapa nggak ikut ilmu magnet rezeki anak ini aja gitu ya? Kalau semuanya sudah fokusnya tertuju bangsa ini, pemerintah ini, orang-orang semuanya adalah kepada keajaiban yang disebut dalam magnet rezeki sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah dengan para malaikat yang turun langsung, ini kan seperti hal yang terjadi pada Brunei Darussalam, pada Turki saat ini Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ya. Subuhnya itu ramenya minta ampun, ini tanda-tanda baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya, negeri yang baik ya, thayyibah yang gemah ripah locinawi, warabbun ghafur, dan mendapatkan ampunan Allah. Kalau sudah mendapat ampunan Allah, pasti akan turun itu rezeki yang berkah berlimpah. Sayangnya kita, ini sebagai pamungkas dari landasan ilmu ini, landasan kajian daripada kali ini, sore ini adalah kita memasang perisai, sekat, sehingga tidak kunjung datang itu rezeki. Mungkin hanya percikan-percikan rezeki aja, gaji gitu ya, yang merasa nggak cukup terus gitu. Itu rezeki. Sunatullahnya Anda bekerja 30, katakan 24 hari, mendapatkan gaji sekian, katakan berapa? 2 juta misalkan seperti itu, 3 juta misalkan seperti itu.
Ya. Nah, itu sunatullahnya. Rezeki disyukuri. Tapi ya, kalau mau jauh lebih bermanfaat bagi orang lain kan harusnya bisa memberikan lebih. Nggak sebatas cukup untuk diri sendiri, tapi juga bisa mencukupi orang-orang sekitarnya. Betul? Maka pelajari betul-betul ilmu ini sebaik mungkin. Ya, karena sebagai sebuah landasan daripada ilmu magnet rezeki, kita, kebanyakan umat Islam, ya, masih mencintai apa yang disebut dengan perisai rezeki yang menghalangi rezeki dahsyat turun kepada kita. Kita sudah asyik dengan rezeki-rezeki yang bisa kita prediksi berkisar 3-5 juta. Kalau sudah naik dikit, kita sudah happy-nya minta ampun, ya. Nah, fokusnya akhirnya kita ngegas terus, kerja siang malam, banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki. Siapa yang suruh sampai bekerja sedemikian jika hanya sekedar ingin mendapatkan rezeki yang dahsyat dari Allah? Ya. Nah, Allah sudah memberikan sistemnya, polanya. Ya, dengan apa? Boleh kita berikhtiar bekerja itu untuk membantu orang lain, memuliakan orang banyak. Tetapi itu yang namanya rem tangan dilepas. Rem tangan itu adalah perisai rezeki kita. Rem tangan itu menjadi perisai kita sehingga mau digas demikian apapun, jalannya tidak akan maksimal lancar menuju kepada pulau idaman kita, Bapak Ibu sekalian. Inilah penting. Ini penting sekali untuk akhirnya kita merenungi apa ya dosa-dosa kita. Apa ya yang menjadi perisai-perisai rezeki kita? Sehingga kok tidak kunjung rezeki yang dahsyat, keajaiban yang luar biasa tidak kunjung datang kepada kita. Bapak Ibu sekalian, sambil kita menyelesaikan ya dalam sebuah kesimpulan di akhir daripada kajian ini, mari kita simak sejenak ya sebuah pariwara informasi yang menarik dari Magnet Rezeki berikut ini.
mungkin membuat daya tarik bagi Anda ya tersendiri ya. Bapak Ibu sekalian, tadi adalah sebuah event yang sangat luar biasa. Itu adalah awarding ya. Itu awarding di dunia aja udah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Apalagi awarding bagi para orang-orang yang orientasinya jannah, orientasinya surga gitu ya. Aduh, senang banget tuh kemarin teman-teman, para sahabat, sobat bisnis Magnet Rezeki yang sudah tergabung ya dalam bisnis partner kemitraan usaha yang ada di Magnet Rezeki. Lantas ya kita menjalankan usaha itu dengan nilai-nilai Magnet Rezeki ya, punya dapat pendidikan tentang emas, tentang properti, dapat pendidikan tentang bisnis-bisnis ya keumatan. Kita lakukan secara berjamaah, akhirnya kita bisa nikmati semua ya bagaimana akhirnya ilmu Magnet Rezeki itu bekerja, Bapak Ibu sekalian. So, yang belum tergabung yuk bergabung ya, linknya bisa Anda dapatkan di channel Telegram @audio_magnet_rezeki ya, atau @rahasia_magnet_rezeki ya, silahkan, atau bisa menghubungi wakil-wakil resmi kami yang ada di dekat dengan Anda. So, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berada di penghujung daripada kajian Magnet Rezeki berjudul Landasan Magnet Rezeki. Ini penting banget ya. Ini turning point, poin awal banget yang jika memang Anda merasakan ada sesuatu yang membara dalam diri Anda, maka welcome. Selamat datang di komunitas ini, karena saya yakin semakin penasaran dengan ilmu-ilmu ini ya. Betul ya? Nah, ini fondasinya aja bikin merinding gitu ya. Apalagi kita betul-betul akan mencoba mengurai, Bapak Ibu sekalian, apa saja sih yang menjadi perisai-perisai rezeki kita ya. Karena kata kuncinya, kita itu mungkin sampai sekarang bahkan tidak sadar terlalu mencintai perisai rezeki ini. Iya, terlalu mencintai perisai rezeki ini sehingga nggak sadar bahwa itu ternyata menjadi penghalang turunnya rezeki dahsyat bagi kita. Iya dong. Kalau takdirnya umat Islam, para sahabat-sahabat tadi, ya 700 tahun lamanya itu berkuasa di muka bumi. Kenapa saat ini ya kita kayak nggak jadi tuan di negeri sendiri untuk mendapatkan rezeki Allah, mendapatkan nikmatnya saja? Itu kok kita nggak mudah ya? Kenapa ya? Kan gitu. Maka dalam ilmu Magnet Rezeki udah saatnya untuk introspeksi dan mawas diri masing-masing. Hati-hati betul dari yang namanya perisai rezeki bernama dosa. Ya, bukan hanya dosa yang kelihatan dalam amaliah perbuatan kita, tapi juga coba perhatikan pikiran kita apa ya? Jangan-jangan kita masih suka tidak husnudzon kepada orang lain. Jangan-jangan kita masih suka berprasangka tidak baik kepada orang lain. Jangan-jangan kita masih suka minterin orang lain. Ya, hati kita coba kita kontrol. Jangan-jangan kita masih suka sedikit-sedikit baperan dengan kondisi yang ada saat ini. Jangan-jangan kita masih suka iri, hasad kepada orang lain, karena kita seharusnya tahu ya, itu yang namanya hasad itu, Bapak Ibu sekalian, iri hati itu ya, amal perbuatan sebagus apapun itu seperti kayak kayu bakar yang dilalap habis dengan api. Semakin besar apinya, semakin besar kiri hatinya kepada orang lain, maka akan semakin melalap habis amal-amal kebaikan kita. Mengerikan ya? Ya, belum lagi apa perisai-perisai kita yang lain. Kelihatannya kita berbuat kebaikan, tetapi niat kita nggak baik bagi orang lain. Berapa banyak yang seperti ini kita lihat di masyarakat kita. Nah, ini waktu yang tepat Bapak Ibu sekalian untuk kita sekali lagi berhati-hati, seperti hati-hatinya kita saat ingin berjalan, lalu di depan kita banyak duri, banyak ranjau-ranjau. Ya, karena kehidupan ini akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan perisai rezeki, termasuk orang-orang yang hijrah, orang-orang yang ingin beramal soleh, bahkan orang-orang yang berada di jalan taubatnya. Ya, jangan dikira orang yang beriman itu tidak akan diuji. Wahum la yuftanun, tidak akan, Bapak Ibu sekalian. Hatta Nabi. Makanya nabi-nabi mempunyai derajat tinggi di sisi Allah sesuai dengan kadar ujiannya. Lah, kita kadang-kala ujian kecil aja membuat kita nggak sabaran. Kadang-kala bukan berupa musibah, berupa nikmat saja kita nggak sabar. Dikasih sedikit, pengennya lebih, ngelihat orang lain dan lain sebagainya. Ini bagian daripada perisai rezeki. Maka coba dicatat sekali lagi, dan yang akan sering kita perdengarkan di Magnet Rezeki, ketika kau berhati-hati dengan dosa, maka kau akan rasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Sekali lagi ya. Ketika kau berhati-hati dari dosa, maka kau akan rasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Enak gak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita hidup di dunia ini kayaknya nikmat banget. Menikmati kehidupan ini betul. Bahkan dalam jalan juang kita happy Bapak Ibu sekalian. Perhatikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, yang mereka setiap saat diperdengarkan dengan suara-suara dentuman bom. Ya, tapi saat mereka tertangkap, saat mereka hendak syahid,
Senyuman merekah di wajah mereka. Itu hanya dirasakan bagi orang-orang yang sudah melihat surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dia tidak peduli dengan realitanya, karena mereka sudah hidup dengan sangat bahagia. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, di sini ya saya ingin menyampaikan dalam materi kajian akhir ini, Bapak Ibu sekalian, dalam Quran surat Nuh ya ayat 12 tuh Allah menyebutkan tuh ya, wa yumditkum bi amwalin, Allah akan menambahkan harta demi harta kepadamu. Amwal jamak dari mal. Bukan hanya harta, tapi harta demi harta demi harta. Tapi lihat syarat sebelumnya disampaikan bahwa apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, minta ampun sama Allah. Tanda kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya, akan datang hujan yang lebat, yang dahsyat seperti air bah tuh yang namanya rezeki datang kepada kita. Ya, anak-anak soleh, yang soleha, yang taat, istri yang baik, keluarga yang sakinah, kesehatan yang prima untuk beramal kebaikan, rumah yang sangat baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bertubi-tubi datang kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Allah sampaikan di situ. Allah kasih lebih lagi. Ya, yumditkum bi amwalin, ditambahin harta demi harta, demi harta demi harta demi harta demi harta. Allah menyebut secara spesifik di sini harta, mal, bukan yang lain, amwal. Tambah lagi nggak cukup tuh, wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhar. Jannat jamak atau plural daripada apa tadi yang saya bilang, surga sebelum surga sesungguhnya. Ya, atau secara etimologi bahasa Arab yang lain disebutkan di situ adalah kebun yang dalamnya juga apa, di sampingnya wa ja'alakum anhar, ada sungai yang mengalir sehingga kebun itu disirami oleh air yang ada di sekelilingnya sehingga terjadilah apa yang disebut dengan passive income. Duduk diamnya saja rezeki datang, apalagi dia bergerak. Keren nggak Bapak Ibu sekalian orang Islam itu? Sesuai dengan janjinya. Maka pantengin janji Allah. Ya, dengan cara apa pantengin janji Allah? Buka perisainya. Apa coba bareng-bareng silahkan. Ya, diketik komen di sini ataupun ikut yang offline di sini. Buka perisainya. Sekali lagi, buka perisainya. Udah, ada persoalan datang, baik dari orang lain, orang yang kita suka, peristiwanya kita suka, jelas bukan mereka yang salah. Siapa yang salah? Saya. Saatnya untuk apa? Buka perisainya. Karena dosa kita lahirlah sesuatu yang tidak kita suka itu. Ya, tapi saat kita mendapatkan ampunan Allah dengan terus membuka perisai rezeki dengan beristighfar, dengan betul-betul hakikatnya istighfar, maka Allah akan menurunkan apa yang sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nuh ayat 12 tadi. So, Bapak Ibu sekalian, gimana? Anda masih mencintai dosa? Ya, Anda masih mencintai apa yang sudah kita tidak sadari, yang membuat rem tangan sehingga kendaraan kita tidak begitu dapat melaju menuju kepada pulau impian kita? Ya, segeralah Bapak Ibu sekalian, ini menjadi landasan daripada ilmu magnet rezeki berupa apa? Untuk kita terus senantiasa membuka perisai rezeki kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya, mari bersama-sama mengingat bahwa rezeki kita itu menjadi terbatas. Bukan karena Allah tidak mau kasih rezeki kepada kita, tapi karena kita terlalu cinta pada dosa-dosa kita. Sekali lagi ya, rezeki kita menjadi terbatas. Dibatasi dengan UMR, dibatasi dengan perilaku kita sehari-hari. Menjadi terbatas. Karena bukan Allah tidak sayang kepada hambanya, karena bukan Allah tidak mau memberikan rezeki yang dahsyat kepada kita, tetapi karena kita terlalu memegang erat, mencintai perisai-perisai rezeki kita. Jika hari ini Bapak Ibu sekalian, kita semua masih terbelenggu, asyik masuk dengan kehidupan kita yang membuat kita tidak lantas menjadi seorang magnet rezeki, maka sadarilah, di hari yang baik ini, di bulan Syawal ini, seharusnya Ramadan yang lalu, Ramadan yang membuat hati kita sudah selesai dengan urusan-urusan yang membuat menambah tebal perisai rezeki kita. Tapi jika hari ini Syawal ini, kita masih menjadi orang yang sangat mencintai perisai-perisai rezeki kita, bagaimana kita ingin menjadi magnet rezeki? Bagaimana kita masih bisa mengharapkan kehidupan yang jauh lebih baik, tetapi kita masih mencintai itu semua. Kita masih menggenggam erat itu semua. Karena hanya orang yang tidak waras dan tidak sehat mengharapkan nasib kehidupan yang lebih baik, tapi ia masih menginginkan
masih berbuat dan masih melakukan apa yang ia lakukan dahulu sebelum mengerti ilmu magnet rezeki, Bapak Ibu. Ia masih asik dengan maksiatnya seperti dahulu. Ia masih asik dengan cara-cara berpikir yang seperti dahulu. Ia masih asik dengan hati yang belum selesai kepada persoalan-persoalan duniawi yang membuat ia sum'ah, iri, hasad, takabur kepada orang lain. Ia masih suka berniat hal-hal kepada orang yang hal yang tidak baik. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala sejenak. Di akhir daripada kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh dosa-dosa kita yang kita genggam erat ini, Bapak Ibu sekalian. Memang kita juga tidak butuh banyak-banyak untuk mendapatkan rezeki itu. Mungkin hanya 30-50 juta, tapi yang sedemikian kecil saja di mata Allah, tidak kunjung Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta pada dosa kita, untuk mendapatkan uang 3 juta saja, jangankan 30 juta, 3 juta saja, rasa terlalu berat karena kita masih memiliki perisai-perisai rezeki bernama dosa ini. Kita beristighfar 3 kali sebelum kita bermunajat, menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita, dan membuka tangan kita, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah ya Rabb, dhalamna anfusana fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kami zalim ya Allah. Kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa, berlumur dosa ya Allah. Di hari yang baik Jumat, hari raya penuh dengan keberkahan ini ya Allah, sesuai dengan hadis Rasul-Mu ya Allah, Kau berikan jawaban atas doa-doa kami ya Allah. Di penghujung hari Jumat ini, ba'da asar menjelang maghrib ini ya Allah, kami mengharap ya Allah ampunan dan ridha-Mu ya Allah. Kami angkat tangan kami ya Allah, kami menundukkan wajah yang penuh dengan dosa ini ya Allah, pikiran dan hati yang penuh dengan perisai-perisai rezeki ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mungkin masih malu mengakuinya kepada sesama kami, sesama manusia ya Allah, dalam tim kami, kepada atasan kami, pimpinan kami ya Allah. Tapi kepadamu ya Allah, hanya kami minta ampun padamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Ramadan-Mu telah berlalu ya Allah. Jika di bulan-bulan berikutnya Syawal ini kami masih sangat mencintai perisai-perisai dosa ini ya Allah, bagaimana kami akan menjalankan kehidupan ini dengan ilmu-Mu ya Allah? Bahkan kami yang telah tergabung dalam komunitas Magnet Rezeki ini ya Allah, tidak lantas kunjung mendapatkan keajaiban yang dahsyat dari-Mu ya Allah. Terangkanlah apa dosa-dosa ini ya Allah. Terangkanlah ya Allah, sehingga kehidupan kami menjadi terang benderang ya Allah, dengan cahaya-Mu, dengan nur-Mu. Wa ya Rasulullah, salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Syafaat-Mu kami butuhkan ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, kasih sayanglah kami ya Allah. Perbaikilah diri kami dan jadikanlah kami orang yang baik-baik. Perbaikilah dan jagalah orang tua kami, ibu dan bapak kami, dan jadikanlah mereka orang tua yang baik-baik. Perbaikilah dan jagalah pimpinan-pimpinan guru-guru kami, dan jadikanlah mereka pimpinan guru yang baik-baik. Perbaikilah dan jagalah ya Allah tim kami, saudara-saudara kami, teman kami, dan jadikanlah mereka tim, saudara dan teman-teman yang baik-baik ya Allah. Perbaikilah dan jagalah lingkungan kami ya Allah, sehingga mereka menjadi lingkungan yang baik-baik, termasuk keluarga kami yang dekat dengan kami ya Allah.
Allah. Perbaiki dan jagalah mereka, dan jadikanlah mereka keluarga yang baik-baik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang yang senantiasa menjadi ahli taubah, ahli ilmu, ahli zikri, ahli sedekah, ahli tahajud, ahli khair, ahli zikri, ahli ilm, ahli rizq wa ahli jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla mautina wajabu qalbal qulub tabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma afrikana sabran tabit aqdamana sunnal kamil kafirin. Berikanlah kami kesabaran, kelapangan dada untuk senantiasa beramal soleh, menebar kebaikan dan menolong sesama kami, menjadi manfaat bagi banyak orang ya Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi-Mu dan para sahabat-sahabat Rasul-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Aghrina bil ilmi, zayyinna bil hilmi, akrimna bit taqwa, jamilna bil afiyah. Nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa itam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya farjal ham wa ya kashifal gham wa ya mujibad da'watil mutarrin rahmanad dunya wal akhirah rahimahuma anta tarhamuna warhamna rahmatan tughna bihan rahmatika man siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, wabil khusus teman-teman kita, saudara kita yang dari Palestina. Semoga Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan, diangkat segala penyakitnya, persoalannya Allah selesaikan, ditambahkan rezeki yang berkah baginya. Biqiraati sabil masani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-afu minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Agus Alarimi mohon izin undur diri, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah memuliakan, membahagiakan Anda sekeluarga. Salam satu, sama terhubung. Sampai jumpa di puncak kajian. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.